Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak kuat menanjak, truk yang mengangkut belasan penumpang terjun ke jurang di Banjarnegara. 2 orang tewas dan belasan lain luka-luka. Teror hantu pocong meresahkan warga sebuah desa di Rembang. Warga sempat mengejar pocong tersebut, namun tak kunjung tertangkap. Syukuran atas kelahiran anak, pengusaha sebar uang jutaan rupiah untuk diperebutkan warga. Seorang anak buah kapal jatuh dari kapal di Sungai Silugonggo, Kabupaten Pati. Polisi melarang kapal melanjutkan perjalanan sampai korban ditemukan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Aldi, anak buah kapal KM Surya Kartika Sakti di Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati pada Senin pagi. Aldi, 19 tahun, warga Kabupaten Batang terjatuh dari kapal pada Minggu malam. Saat itu kapal hendak berangkat melaut dari Sungai Silugonggo. Kemudian salah satu ABK mendengar teriakan minta tolong. Setelah dilihat, ada seorang yang terseret arus sungai. Nahkoda kapal kemudian mengecek jumlah ABK yang ternyata kurang 1, yakni Aldi. Petugas dan relawan yang menerima laporan segera melakukan pencarian, namun belum membuahkan hasil. 4 perahu, Basarnas, Polairut, sama AL, dan BBD. Untuk penyisiran lokasi mana aja Pak ini? Ini mulai dari sini ke utara, ke laut. Ini di mana lokasinya Pak? Lokasinya sini di Dok Plasdi. Berapa Pak kira-kira Pak untuk panjangnya itu Pak dari pecahan? Kita belum tahu, kita nyisir dari sini sampai ke muarana. Sesuai dengan informasi kejadian tadi malam, kita mendapatkan informasi dari lapangan bahwa ada ABK kapal yang mau berangkat ke melaut, diperkirakan itu kita tidak tahu indikasinya apakah mau melarikan diri ataukah tercebur atau bagaimana. Kita masih proses tahap pencarian. Hari ini kita lanjutkan proses pencarian beserta tim Basarnas dan tim relawan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa diketemukan karena prinsip. Jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Solo berburu air zam-zam di pusat oleh-oleh di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali. Selain untuk berbagi kepada sanak saudara, jatah air zam-zam tambahan dari pemerintah juga belum pasti kedatangannya. Pusat oleh-oleh di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali ramai didatangi oleh jemaah haji yang akan membeli air zam-zam. Meski sudah mendapat jatah 5 liter air zam-zam dan ada tambahan lagi sebanyak 5 liter, namun jumlah tersebut dirasa belum cukup untuk dibagikan kepada sanak saudara. Jemaah haji merasa senang bisa mendapat tambahan jatah air zam-zam dari pemerintah, namun para jemaah belum mengetahui kapan jatah air zam-zam tambahan itu akan sampai ke tangan jemaah haji. Sehingga jemaah haji membeli air zam-zam kemasan 5 liter seharga Rp350.000 di pusat oleh-oleh. Nambah biar rata tetangganya, biar merasakan semua manfaatnya air jam-jam. Ya, biar merasakan berkahnya air jam-jam gitu ya. Kan udah dapat jatah Ibu. Udah dapat jatah tapi saudaranya banyak, tetangganya banyak, biar manfaat, biar berkah semua. Biar mendapat berkah semua gitu ya. Kami hanya beli 5 liter dan kurma basahnya 2 kilo. Informasinya untuk tambahan belum jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Debarkasinya bahwa untuk Kementerian Agama, khususnya Menteri Agama akan memberikan tambahan kepada jemaah per jemaah 5 kg, akan tetapi teknis pemberian jam-jam tambahan belum kami ketahui kapan dan di mananya bisa kami mengambil tambahan itu. Akan tetapi kalau yang untuk sudah jatah, itu sudah ada di rumah kami masing-masing. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo mengaku kloter-kloter awal jemaah haji yang sudah kembali ke daerah masing-masing belum bisa menerima tambahan jatah air zam-zam karena masalah teknis penerbangan dari pihak maskapai. Maka
untuk kloter-kloter awal mungkin belum bisa. Tapi kita semua sedang berusaha agar nanti di kloter-kloter tengah ya setidaknya itu sampai akhir ini kebijakan ini sudah bisa kita tunaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana sampai dengan skenario yang kedua ya nanti kalau sampai dengan di akhir ya itu nanti akan kita dropping ke Kabupaten Kemenak masing-masing untuk kemudian diteruskan ke para jamaah di alamatnya masing-masing. Kalau jatahnya memang sudah di drop ya Pak? Kalau jatah sudah. Jadi kalau jatah ini sudah sampai di rumah jamaah masing-masing ya. Jadi untuk jatah yang 5 liter, ini tambahan yang 5 liter. Dan sebagai bentuk apresiasi juga kepada para petugas petugas kloter ya, bukan petugas yang di sini. Jadi petugas yang di sini nggak dapat air zam-zam. Petugas yang itu juga masing-masing dapat tambahan 5 liter ya. PPIH Debarkasi Solo mengimbau para jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia untuk tidak menyimpan air zam-zam dalam botol karena akan bertentangan dengan peraturan penerbangan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Tekad dan kemauan yang keras ternyata mengalahkan segalanya. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri asal Kabupaten Purbalingga. Keduanya akan pergi haji naik sepeda ke Tanah Suci. Pak Sutri yang berprofesi sebagai penjual martabak ini menabung selama puluhan tahun untuk bisa pergi haji berdua. Ratusan warga desa Cipawon, Kabupaten Purbalingga berkumpul di halaman masjid untuk mengantar pasangan suami istri yang berprofesi sebagai penjual martabak. Pasangan suami istri Arif Mulyono dan Nur Laili akan berangkat bersepeda berdua ke Tanah Suci Mekah untuk berhaji. Pasangan suami istri ini telah mempunyai tekad bulat akan bersepeda berdua ke Tanah Suci Mekah untuk berhaji mandiri pada musim haji 2024 mendatang. Sepeda dipilih sebagai alat transportasi naik haji sebab Pak Sutri ini mengaku tak mau menunggu lama berangkat haji sesuai jadwal pemerintah. Rasa haru dan gembira terlihat saat kedua warga Purbalingga ini bersiap berangkat goes dari rumah di desa Cipawon, Kabupaten Purbalingga. Peluk haru dan tangis pun pecah saat pelepasan pasangan calon haji mandiri tahun 2024 ini. Arif Mulyono dan istrinya Nur Laili memang telah menabung selama puluhan tahun dari hasil berjualan martabak. Kita bersepeda itu sambil beribadah dan untuk tamu awal. Itu kira-kira perjalanan selama berapa? Kurang lebih 8 bulan. Itu untuk haji tahun depan memang? Haji 2024. Emang udah direncanakan sama istri naik sepeda? Ya setelah kita dari Solo, Muktamar, kita udah langsung berniat. Naik sepeda? Naik sepeda. Langsung bikin paspor. Dan Allah yang itu, dan saya hanya bisa jalan sepeda karena untuk menunggu dari pemerintah itu kan 23 tahun ya. Dan saya sama suami saya sudah ini dengan sepeda dari komunitas sepeda juga. Mungkin ini juga darurat jalan dari Allah. Emang yakin ya naik sepeda nanti kuat sampai sana? Insya Allah yakin ada Allah yang Maha Kuasa. Mereka berangkat goes ke Tanah Suci Mekah pada 9 Juli lalu dan akan menempuh perjalanan selama 8 bulan ke depan. Keduanya akan bersepeda melintasi negara Singapura, Thailand, Myanmar, Uni Emirat Arab, hingga Mekah. Pak Sutri ini akan tiba di Mekah 2 bulan menjelang musim haji tahun 2024 mendatang. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, Polres Salatiga menggelar operasi Patuh Candi. Operasi ini juga digelar serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Puluhan aparat Satlantas Polres Salatiga akan diterjunkan dalam operasi Patuh Candi yang digelar dari tanggal 10 hingga 23 Juli 2023. Operasi ini serentak di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Operasi Cipta Kondisi usai hari ulang tahun Bayangkara tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, fatalitas, dan dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Petugas akan mengedepankan kegiatan edukasi, persuasif, dan humanis serta melarang polisi untuk bertindak arogan selama pelaksanaan operasi. Di Kota Salatiga, sasaran operasi yang menjadi prioritas adalah masih banyaknya pengendara motor yang memakai knalpot bising hingga meresahkan pengguna jalan lain. Selain itu, penegakan disiplin tidak memakai helm dan pelanggaran kasat mata lainnya. Sasarannya adalah para pengguna jalan
Kemudian pemakai kendaraan yang tentunya tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Edukatif adalah kita khususnya dari jajaran Satlantas Polres Salatiga yang pertama melakukan tindakan penyebaran pamflet atau baliho supaya masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Salatiga mengetahui bahwa hari ini tanggal 10 Juli sampai 23 Juli dilaksanakan operasi Patuh Candi tahun 2023. Dengan adanya operasi Patuh Candi ini diharapkan bisa meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mentaati aturan lalu lintas hingga bisa mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ribuan warga Grobogan mengikuti Jalan Sehat dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 pada Minggu pagi. Kaum disabilitas diajak serta untuk ikut menikmati meriahnya puncak peringatan Hari Bayangkara di Kabupaten Grobogan. Sekitar 6.000 warga Kabupaten Grobogan mengikuti Jalan Sehat yang digelar Polres Grobogan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Start dari Taman Kota Purwodadi, menyusuri Jalan Mekarsari, Tugu Ganesa, dan kembali lagi ke Taman Kota Purwodadi. Warga Grobogan sangat antusias. Kaum disabilitas diajak serta untuk mengikuti Jalan Sehat ini. Mereka naik kursi roda, didorong oleh polisi menyusuri rute yang telah ditetapkan bersama peserta lainnya. Selain Jalan Sehat, ada juga pengecekan kesehatan gratis. Selain itu dilaksanakan penanaman pohon untuk menambah penghijauan. Para pelaku UMKM juga dilibatkan dengan harapan produk mereka bisa semakin dikenal dan dikembangkan. Para peserta juga dihibur musik dangdut sambil menunggu undian berhadiah sepeda motor. Mengajak rekan-rekan kita disabilitas untuk ikut bergabung dengan kita melaksanakan Jalan Sehat supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan dengan rekan-rekan dari masyarakat sekitar dan juga Polres Grobogan. Selain Jalan Sehat, kita melaksanakan bakti kesehatan dan juga penanaman pohon untuk bakti sosial ini kita laksanakan juga sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Berapa peserta? Peserta total ada sekitar